Ya, minggu lalu kita bahas terkait dengan reologi dan viskositas. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan apa itu pengertian reologi atau aliran gitu ya. Kemudian peran penting reologi di dalam bidang kefarmasian. Kemudian apa namanya? Kita belajar terkait dengan viskositas ya. Kemudian viskositas itu apa? Peranan viskositas dari sediaan farmasi, hal-hal yang mempengaruhi viskositas sediaan seperti tadi suhu, tekanan, berat molekul, kemudian eh, konsentrasi gitu. Nah, juga sudah kita pelajari terkait dengan tipe-tipe aliran bahwa tipe aliran ada dua ya, aliran Newton dan aliran non-Newton. Nah, sedangkan kalau aliran Newton itu adalah di mana merupakan aliran dengan larutan yang ideal seperti pelarut gitu ya, larutan sejati, di mana tipe-tipe zat yang termasuk dari aliran Newton itu adalah tipe-tipe zat yang senyawa tunggal gitu, mempunyai bobot molekul yang rendah dengan volume molekul yang kecil, dan di mana aliran Newton itu tidak dipengaruhi oleh sharing rate atau apa namanya, apa sharing rate dan sharing stress gitu, bahwa karena sharing rate dan sharing stress itu saling berhubungan linier yang dinyatakan dalam koefisien viskositas. Tuh, nah sekarang kemarin juga sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan sistem non-Newton. Nah, sistemnya Newton itu di mana sistem non-Newton itu merupakan kebalikan dari sistem Newton, di mana sistem Newton ini non-Newton ini dipengaruhi oleh kecepatan, tekanan, dan berat tekanan atau sharing stress dan sharing rate. Tuh, untuk kalau tipe non-Newton untuk menghasilkan aliran gitu ya, atau untuk membantu aliran dari suatu sediaan itu membutuhkan energi atau membutuhkan tekanan supaya viskositas dari sediaan itu dapat berubah. Nah, untuk non-Newton itu ada dua juga yang dipengaruhi oleh waktu dan yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Yang tidak dipengaruhi oleh waktu, kemarin kita sudah belajar ya, ada plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Di mana plastis ini tuh harus ada apa yield value-nya gitu ya, supaya dia dapat mengalir. Tuh. Nah, ini ada pseudoplastis, ada dilatan, di mana pseudoplastis dan dilatan ini saling berkebalikan bentuk grafiknya. Tuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis tipe aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu, yaitu ada tiksotropik dan ada anti-tiksotropik. Dan kita akan belajar juga cara pengukuran viskositas menggunakan beberapa viskometer. Ada viskometer Borgward, ada viskometer Stromer, viskometer Ostwald, viskometer bola jatuh. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan mengalangkah ke aliran tiksotropik gitu ya. Aliran tiksotropik ini yang dipengaruhi oleh waktu. Di mana tipe sediaan tiksotropik bila dalam keadaan diam, jadi dalam keadaan tidak diberikan tekanan atau tidak diberikan kecepatan gitu ya, dia akan menyerupai bentuk gel. Kalian bayangkan gel ya. Tapi ketika diberi tekanan, ya, misalkan dilakukan pengocokan, yaitu struktur gelnya itu akan pecah dan akan berubah menjadi solusio atau larutan. Opsi, maaf. Apalagi yang bocor ya. Oke. Itu tisotropik. Jadi kalau kalau tidak diberikan tekanan, dia akan dalam bentuk gel. Kemudian kalau diberikan tekanan, misalkan dilakukan pengocokan, dia akan berubah menjadi solusio. Kemudian tidak diberikan tekanan lagi, dia akan berubah lagi menjadi gel. Gitu. Nah, proses pertama jadi gel ke solusio itu eh, prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dari solusio berubah menjadi gel itu proses tersebut itu berlangsung lebih lambat. Tuh.
Ini contohnya ya. Ini misalkan selulose gitu ya. Gel selulosa gitu kalau misalkan dia tidak diberikan tekanan dia bentuknya akan seperti ini. Dia akan ngegel. Tuh. Nah, kalau misalkan dia tidak diberikan tekanan atau diberikan pengocokan gitu ya. Nah, dia akan pecah molekulnya dan akan berubah menjadi solusio. Kalau nggak diberikan tekanan lagi, ya dia akan berubah lagi menjadi bentuk gel. Tapi proses dari solusio ke gel itu lebih lambat. Ini adalah bentuk diagram dari aliran tisotropik. Tuh. Jadi, pada kesediaan farmasi, ya, apabila tiksotropik ini diterapkan dalam sediaan farmasi, yaitu akan dapat menghasilkan suatu sediaan yang baik. Kenapa? Karena sediaan yang berbentuk tiksotropik, apabila dikocok, itu viskositas sediaan akan bertambah. Tuh. Namun, apabila pengocokan dihentikan, ya, maka partikelnya tidak akan mengendap cepat. Dari tadi sih ya, kalau dia dari solusi ke gel, dia kan prosesnya lebih lambat. Nah, jadi eh, ketika dikocok kan prosesnya lebih cepat, gitu kan? Maka viskositasnya sediaan akan bertambah. Nah, kalau pengocokannya dihentikan, maka dia akan berubah lagi menjadi bentuk gel tapi partikelnya tidak akan mengendap cepat. Sehingga apa? Sehingga penampilan dari sediaan ini akan terlihat menarik karena adanya keseragaman dari penyebaran partikel. Contohnya apa? Jadi aliran tisotropik ini sudah diterapkan pada suspensi parenteral prokain penisilin G untuk antibiotik ya. eh Pada saat melalui jarum suntik, jadi jenis suspensi parenteral ini ketika dimasukkan jarum suntik, ya kan, kan butuh tekanan ya, ada butuh penyerapan gitu. Kalau jarum suntik kan disedot gitu kan, ada tekanan. Nah ini strukturnya akan terpecah, pecah gitu kan, sehingga akan mudah untuk disedot atau ditarik. Kemudian ketika sudah dimasukkan ke dalam jaringan, itu kan sudah tidak ada tekanan lagi ya. Nah, itu ketika dimasukkan dalam jaringan, dia akan membentuk strukturnya akan kembali terbentuk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya suatu depot pada tempat injeksi di otot, sehingga sedikit demi sedikit zat aktifnya akan terlepas dan akan masih tersedia selalu di dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama. Karena kan tadi ya dari bentuk solusi ke bentuk padatan itu kan prosesnya lebih lambat. Nah, sehingga ketika proses dalam jaringan itu membentuk struktur yang biasa gitu kan. Nah, yang sudah terbentuk struktur lagi dia akan lepas. Nah, kemudian sisanya gitu kan dia akan mengendap secara perlahan-lahan sehingga dapat zat aktif itu tersedia di dalam otot kita. Yang dimana nanti dia pelepasannya akan sedikit demi sedikit dan menghasilkan efek yang lebih lama. Itu yang aliran tiksotropik. Kemudian yang kedua adalah aliran anti-tiksotropik. Nah, ini kalau anti-tiksotropik berarti kan kebalikan dari aliran tiksotropik. Kalau tiksotropik tadi dari gel menjadi solusio, dari solusio menjadi gel. Nah, ini kalau yang anti-tiksotropik itu dari solusio menjadi gel, gel menjadi solusio. Contohnya adalah magma magnesia. Sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit 1-10% dan bisa terflokulasi. Nah, bila dikocok, yang tadi dia bentuknya solusio, yang kalau tidak diberikan tekanan dia bentuknya solusio, kemudian dia diberikan tekanan dengan cara dikocok, akan berubah menjadi gel. Dimana kalau dia berubah jadi gel, berarti kekentalannya akan bertambah. Kalau kekentalan bertambah, berarti alirannya akan semakin lambat. Tapi apabila didiamkan, tidak diberikan tekanan, yang tadi bentuknya gel akan kembali lagi menjadi bentuk solusio. Ini bentuk grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk sistem non-Newton ya, di mana ini grafik anti tiksotropik dari solusio ke gel, dari gel ke solusio. Ini adalah gambarannya. Ini solusio kan pada pecah kemudian dia
Kalau dikocok akan berinteraksi dan membentuk gel, kemudian dikocok lagi, didiamkan lagi itu akan berubah menjadi solusio kembali. Tuh. Nah, itu. Kemudian aliran yang diaplikasikan dalam kefarmasian. Dalam bidang farmasi, jenis aliran tisotropik ini merupakan jenis suatu aliran yang ideal, di mana yang diinginkan untuk bentuk suspensi, ya, emulsi, losio, krim, salep, dan suspensi parenteral. Di mana suspensi parenteral ini yang digunakan untuk terapi intramuskular yang diinjikan pada otot. Apa saja kriteria dari aliran tisotropik ini? Kriteria dari aliran tisotropik dalam sediaan ini misalkan, yang pertama, suspensi tisotropik tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya. Kalian belum ketemu teknologi sediaan ya. Suspensi, sediaan suspensi itu dipergunakan untuk zat aktif yang tidak mudah larut dalam air, tapi diminta untuk dibuat sediaan cair. Misalkan ibuprofen, ya. Ibuprofen itu kan bisa dibuat sediaan tablet, tapi kan kalau sediaan tablet itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa menelan tablet. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang dia tidak bisa menelan tablet, kayak balita, lansia gitu kan? Dan orang-orang yang kesusahan dalam menelan tablet. Berarti kan mau tidak mau ibuprofen ini harus dibuat dalam sediaan cairan. Maka pilihannya itu ada dibuat sediaan suspensi. Jadi sediaan suspensi ini adalah diperuntukkan untuk zat aktif yang bersifat tidak mudah larut dalam air. Nah, ada secairan itu kalau jenis bentuk sediaan cair itu ada sirup, emulsi, suspensi, ya kan? Terus yang sering dipakai tiga ini, eliksir gitu. Nah, kalau sirup itu dipergunakan untuk zat aktif yang mempunyai sifat larut, mudah larut dalam air. Itu sirup. Kalau suspensi yang tadi ya. Nah, kalau emulsi diperuntukkan untuk sediaan ya yang dia mengandung minyak ya dan dia harus dibuat dalam sediaan cair. Misalkan kayak minyak ikan. Ya, minyak ikan buat vitamin ya, multivitamin ya. Dia memang bisa dibuat dalam sediaan kapsul, soft kapsul ya, kapsul yang lembut, kapsul yang tidak yang tidak apa sih soft kapsul lah ya, soft kapsul. Tapi kan untuk orang yang tidak bisa anak-anak gitu ya yang membutuhkan minyak ikan untuk vitamin itu kan harus dibuat dalam bentuk sediaan cair. Maka pilihannya adalah sediaan emulsi. Nah, untuk sediaan suspensi ini karena dia sifatnya ya merupakan zat aktif yang tidak mudah larut dalam air, kalau dia nggak dikocok, ali Pak akan ada butiran-butiran serbuk yang mengendap di bawah. Sehingga ketika dia dikocok, dia harus segera terdispersi ke dalam larutannya. Gitu. Nah, untuk sediaan suspensi yang tisotropik, ya dia tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya. Setelah dikocok, ya setelah dilakukan pengocokan, partikelnya dia akan mengendap lagi ke bawah. Tapi kalau yang suspensi untuk aliran tisotropik, dia tidak akan cepat mengendap ke bawah. Jadi mengendapnya perlahan-lahan. Nah, yang kedua adalah menjadi cair bila dikocok. Kalau isotropik tadi kan dari gel, kemudian diberikan tekanan jadi solusio, kemudian didiamkan dari bentuk menjadi bentuk gel lagi. Yang ketiga, keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Nah, ini yang kalau tisotropik itu ini sangat cocok untuk sediaan suspensi. Karena tadi ya sediaan suspensi itu harus partikelnya harus terdispersi segera ketika dikocok. Jadi dia harus dalam bentuk solusi larutan dan harus cepat kan karena kan mau dituangkan diminum. Tapi ketika dia tidak dilakukan pengocokan, dia akan lebih lambat mengendapnya menjadi bentuk padatan lagi itu akan menjadi lebih lambat. Nah, sehingga keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Yang keempat, suspensi tisotropik memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat, sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Yang kelima, untuk suspensi parenteral, parenteral itu yang diinjeksikan secara di bawah otot secara intramuskular bersifat shortening.
share thinking gitu ya, sehingga pada saat melewati jarum suntik tadi ya spesiesnya akan pecah, tapi ketika masuk ke dalam jaringan dia akan membentuk depot dalam tempat injeksi sehingga menyebabkan pelepasan zat aktifnya secara perlahan-lahan. Oke, gitu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah mengetahui tipe-tipe aliran, maka ketika kalian membuat suatu sediaan, yaitu harus ditetapkan tipe aliran mau apa yang mau digunakan. Kalau kalau sediaan emulsi kan nggak mungkin dibuat aliran tiksotropik karena kan dia tidak berubah atau anti tisotropik. Kalau emulsi nggak cocok. Sirup juga nggak cocok untuk sedia antisotropik maupun antitisotropik. Kenapakah cocok untuk aliran dilatan, plastis dan plastis? Nah, nanti dipelajari kembali di atasnya. Itu ya. Nah, ini adalah apa tipe-tipe aliran Newton dan tipe aliran non Newton. Nah, untuk topik yang terakhir, topik yang pertama kemarin kita belajar reologi, topik yang kedua kita belajar tipe-tipe aliran reologi, tipe-tipe aliran atau reologi. Yang ketiga kita belajar terkait dengan pengukuran viskositas. Viskositas atau kekentalan ini sangat dipengaruhi oleh, sorry, salah, aliran atau reologi itu sangat dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan. Karena apa? Karena kalau viskositas dari suatu sediaan itu besar, artinya kental banget, maka akan menghasilkan aliran yang lambat, ya kan? Kalau sediaan gel sama sediaan cair, pasti viskositasnya lebih rendah sediaan cair, sehingga sediaan cair akan lebih mudah mengalir dibandingkan sediaan gel, gitu kan? Nah, ini tadi saya bilang semakin rendah viskositasnya, maka alirannya juga akan semakin lebih mudah. Kalau viskositasnya semakin tinggi, maka alirannya akan semakin lambat. Tuh. Jadi, sifat aliran dalam sediaan farmasi itu sangat penting. Tuh, maka viskositas suatu sediaan farmasi itu harus bisa diukur. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur dalam menentukan kestabilan suatu sediaan. Bila dalam penyimpanan nantinya sediaan tidak mengalami perubahan viskositas, ya. Jadi kalau misalkan kenapa viskositas itu dapat mempengaruhi penyimpanan, kestabilan penyimpanan? Harapannya kalau suatu sediaan tersebut disimpan itu viskositasnya tidak berubah. Tuh. Kalau viskositasnya berubah berarti dia tidak stabil. Jadi viskositas ini dalam sediaan ini dianggap stabil dari poin viskositas. Jadi perubahan viskositas ini yaitu akan mempengaruhi poin dari stabilitas penyimpanan. Sehingga viskositas itu sangat perlu untuk dilakukan pengukuran. Nah, apa jenis alat yang digunakan untuk mengukur viskositas dari sediaan? Ada beberapa jenis alat yang dapat digunakan dalam pengukuran viskositas berdasarkan alirannya, jenis-jenis alirannya. Nama alatnya adalah viskometer. Viskometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur viskositas. Nah, ada kita kemudian sudah belajar sistem Newton dan sistem non-Newton. Untuk sistem Newton yang dia cairan tunggal, ya hanya mengandung satu cairan saja, berarti ya dia diukur menggunakan viskometer kapiler dan viskometer bola jatuh. Gitu ya. Viskometer kapiler dan viskometer bola jatuh ini diukur menggunakan sistem Newton. Misalkan Aquades. Aquades bisa diukur menjadi menggunakan viskometer kapiler dan viskometer bola jatuh. Ini yang akan kita lakukan. Kapiler itu namanya viskometer Oswald. Ya, bola jatuh juga nanti kita akan lakukan. Untuk sistem non-Newton kayak suspensi, emulsi, sirup, itu kan campuran ya. Campuran lebih dari satu zat. Nah, ini bisa menggunakan viskometer cup and bob dan viskometer cone and plate. Tuh.
Nah, kita akan bedah satu persatu masing-masing viskometer ini. Viskometer kapiler ini digunakan untuk mengukur viskositas cairan Newton. Pada prinsipnya bahwa viskositas cairan Newton itu dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk lewat di antara dua tanda ketika cairan mengalir akibat gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal. Ius ini apa namanya? Caranya ini juga nanti akan kalian lakukan. Ini ada ini katakanlah lubang A dan ini lubang B. Tuh ya, ini kapiler apa namanya Oswald. Ini lubang A, ini lubang B. Lubang A nanti kalian masukkan lubang A sampai tanda ini, sampai sini. Dimasukkan lubang A sampai cairannya dimasukkan ke sini. Nah, kemudian di bagian sini ya ada namanya itu kayak kalian tahu pipet volume ya. Pipet volume tahu ya. Kan dia ada pemompanya di atasnya kan supaya alirannya bisa mengalir ya. Nah, pemompanya itu diletakkan di pipa B sini. Nah, kemudian pemompanya itu akan pemompanya ditekan, ditekan sehingga cairannya akan menuju ke sini. Namanya M. Oke, menuju ke sini. Berarti kan alirannya bergerak karena adanya eh, tekanan ya tadi ya. Nah, kemudian yang kalian ukur adalah, oke, dari sini apa cairan jatuh dari sini ke sini. Jadi ke dari lubang ini ke sini. Dihitung waktunya. Berarti kan cairannya dari lubang ini ke sini itu kan mengalirnya karena adanya gaya gravitasi. Ya enggak? Ya kan? Ya kan jatuh karena ada gaya gravitasi, tidak ada tekanan apapun ketika si cairan ini dari sini ke bawah sini. Nah, karena kan tadi ya bahwa kalau ya, sistem Newton itu tidak membutuhkan tekanan untuk mengalirkan suatu zat itu atau zat itu mengalir. Karena zatnya mengalir karena adanya gaya gravitasi. Nanti di aliran Newton menggunakan viskometer Oswald atau viskometer kapiler, itu yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan cairan mengalir dari titik ini menuju titik ini. Nanti dicatat waktunya. Oke, kemudian bagaimana Bu cara menghitungnya? Cara menghitungnya ada di bawah ini. Ini adalah tanda viskositas. Ini adalah tanda viskositas. Ya kan? Ini adalah simbol kerapatan jenis. Ini juga simbol kerapatan. Ini simbol waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Ini juga simbol waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Nah, viskositas satu dibagi viskositas 2 sama dengan kerapatan zat satu dikali dengan waktu eh, zat satu untuk mengalir dibagi dengan kerapatan zat 2 dikali dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengalir zat kedua. Nah, yang tandanya 2 ini, bisa warna lain nggak ya? Oke. 2 ini, kemudian 2 ini adalah punyanya air. Punyanya air. Air ya. Jadi angka 2 ini itu punyanya air. Air. Sedangkan angka satu ini punyanya cairan yang akan diuji. Oke. Nah, sekarang berarti
Yang diketahui di sini, ya, yang diketahui di sini itu adalah viskositas air. Tadi kan viskositas air udah diketahui ya dari beberapa suhu ya, viskositas air. Kemudian kerapatan air, kerapatan air itu sudah ada penentuannya. Kerapatan air adalah 0,996. Kemudian adalah T. Nah, untuk air itu juga diukur dulu. Jadi sebelum kalian mengukur cairan, nanti diukur dulu airnya dulu. Kalian harus punya berapa waktu air mengalir dari titik N ke titik M. Itu dicatat. Nah, sehingga untuk mencari viskositas sediaan, ini kan rumus awalnya ya, sorry. Ini rumus awalnya. Duh, kok hilang? Ini kan rumus awalnya. Ya enggak? Rumus awal ya. Berarti untuk mencari viskositas cairan uji, berarti mencari N1 ya. Itu caranya gimana? Nah, oke. Berarti kan mencari N1 ini kan. Ya enggak? N1 sama dengan yang ini pindah geser ke sini, ke ruas kanan. Yang tadinya jadi pembagi karena geser ruas jadi kali, ya enggak? N2 Rho 1 kali T1 dibagi Rho 2 kali T2. Gitu. Jadi nanti ketemunya adalah ini. Nah, Rho 2 itu adalah viskositas air, apa namanya? Viskositas air itu adalah 0,8904 dikali dengan ini dicari nanti pakai piknometer. Nanti akan saya ajari ketika praktikum. Dibagi dengan kerapatan air adalah 0,996 dikali dengan waktu mengalir air. Nah, tinggal dikali aja ini rumusnya. Nanti ketemu. Nah, ketemu. Ini nanti yang akan kalian gunakan untuk praktikum minggu ini, ya, mengukur viskositas menggunakan viskometer Oswald. Kalau Oswald pakai ini karena setiap viskometer menggunakan rumus yang berbeda-beda. Tuh. Nanti akan saya pahamkan ketika di praktikum ya. Nanti bagaimana cara mengukur kerapatan zat, cara cara mengukur kerapatan zat gimana gitu. Alatnya nanti pakai piknometer. Nanti akan saya ajarkan di praktikum ya. Ini yang penting kalian tahu dulu rumusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Perhitungan? Belum ya? Ini kalau udah aplikasi pasti ada pertanyaan. Oke, ini contohnya. Ini contoh soalnya, teman-teman. Contoh soalnya. Ini contoh soal. Waktu yang dibutuhkan aseton, ini contoh. Waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara kedua tanda pada viskometer kapiler adalah 45 detik. Berarti apa? 45 detik ini merupakan T1 ya. Ya enggak? 45 detik ini merupakan T1. Nah ini ya. Dan untuk air waktu yang dibutuhkan adalah 100 detik. Berarti ini adalah T2-nya. Pada temperatur ini, kerapatan aseton adalah 0,788 gram per centimeter kubik. Kerapatan air adalah 0,997. Berarti ini adalah rho 1, ini adalah rho 2. Kan? Viskositas air. Nah, viskositas air diketahui nih, rho 2-nya ketahui. Adalah 0,8904. Pertanyaannya adalah berapa R1-nya? Eh, N1-nya gitu ya, viskositas aseton berapa? Nah, ini rumusnya di bawahnya. Ini ya. Makanya tinggal kayak gini aja gampang. Ini yang ini pindah ke sini. Ketemunya adalah 0,313 centipoise. Tuh. Saya lanjut aja ya. Nanti ada latihan soal. Yang kedua adalah menggunakan viskometer bola jatuh. Berdasarkan hukum stok, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga
gaya gesek sama dengan gaya berat dikurangi dengan gaya Archimedes. Prinsip kerja dari bola jatuh ini adalah menggelindingkan bola ya yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir vertikal berisi zat cair yang diselidiki. Ini. Jadi ini ada sebuah botol di sini, di dalam sini ya. Nah, di dalam sini nanti diisi cairan uji. Di dalam sini nanti ada cairan uji. Terus nanti bolanya dijatuhkan di sini. Nah, kemudian nanti kalian begini ya. Kemudian kalian hitung waktu, kalian balik, set gitu kan, kalian balik. Kemudian kalian catat waktu yang dibutuhkan bola jatuh dari atas ke bawah. Simple ya. Jenis viskometer dengan prinsip ini atau viskometer untuk bola jatuh adalah viskometer Hopler. Ya, Hopler itu istilah untuk viskometer bola jatuh. Sampel dan bola ditempatkan dalam tabung gelas dalam, ya enggak? Dan dibiarkan mencapai temperatur keseimbangan dengan air. Nah, kalau ini tabung jaket air kemudian dibalik ya, yang akan menyebabkan bola berada pada puncak. Nanti kalau udah puncak, nanti eh bang bolanya akan jatuh ke bawah ya. Nah, itu diukur. Oke. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Tadi rumus untuk viskometer sorry, viskometer Osplot udah tadi atas ya, atau viskometer kapiler. Nah, untuk ini adalah viskometer bola jatuh atau viskometer Hopler. Viskometer sama dengan waktu internal. Waktu internal adalah waktu yang dibutuhkan bola jatuh dari atas ke bawah. Dikali dengan bobot jenis bola, dikurangi dengan bobot jenis cairannya. Dikali tetapan bola. Nanti untuk tetapan bola dan bobot jenis bola itu sudah diketahui. Gitu ya. Berarti kalian tinggal menghitung bobot jenis cairan. Bobot jenis cairan nanti ngitungnya dari kerapatan cairannya. Nanti akan saya ajarkan ketika praktikum. Ini juga menggunakan alat namanya pignometer. Nanti akan saya ajari bagaimana sih Bu caranya ngitung bobot jenis cairan. Caranya ngitung cara ngitung kerapatan cairan. Ya. Jadi kegiatan ini identik dengan cara yang sederhana. Jadi memang untuk yang Hopler ini cara yang paling sederhana, yaitu menjatuhkan suatu bola logam ya dalam sebuah wadah yang berisi cairan, kemudian dijatuhkan. Nah, waktu dihitung sejak bola dijatuhkan hingga bola mencapai dasar wadah. Tuh, ya nanti ada di praktikum, tenang saja. Yang selanjutnya untuk mengukur tipe aliran non-Newton. Yang pertama menggunakan viskometer cup and bob. Nah, prinsip kerja dari viskometer cup and bob adalah sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup. Ini kayak gini nih. Nanti nanti saya setelkan videonya kalau ada. Ntar coba ya, saya cari dulu videonya untuk ada ya. Biar kalian ada gambaran nih. Kalian ngawang-ngawang nanti malah. Ntar ya, coba saya cari dulu ya. Viskometer, cup and bob. Caranya gimana nanti terlihat. Cup and bobnya kok nggak ada ya. Ini profile. Ini Stromer. Ada videonya ya, cup and bob ya.
Benar, ini bukan. Kalau yang cup and bob kita belum ada alatnya. Bentar, kok nggak ada ya di sini ya. Cup and bob itu kok agak jarang ya. Tapi emang cup and bob itu jarang dipakai sih. Icon and plat. Coba kita lihat nama lainnya cup and bob apa nih? Stromer. Nah, viscometer stromer. Hmm. Sebentar. Nah, ini ketemu alhamdulillah biar kalian punya gambaran gitu kan. Soalnya kalau hanya diterangkan itu kadang mahasiswa meraba-raba gitu, jadi malah nanti salah. Nah, ini ya saya sebelum saya sampaikan videonya itu ini saya jelaskan dulu prinsip kerjanya. Jadi nanti viskometer cup unblock sampel nanti digeser dari dalam ruangan antara dinding luar dan bob dinding dalam. Nah, kelemahan dari viskometer cup and bob ini adalah kalau misalkan terjadinya aliran yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tubnya ini, sehingga konsentrasinya itu bisa turun. Nah, penurunan konsentrasi ini itu menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat sehingga bisa menyumbat aliran nanti dimasukkan ke sini. Tuh. Nah, salah satu jenis viskometer untuk cup and bob ini adalah viskometer Stromer. Ya, viskometer Stromer. Nah, ini izin saya apa namanya setelkan video untuk Stromer. Terlihatkah videonya di itu di layar teman-teman semuanya? Terlihat, Bu. Lihat ya, izin saya. Ini adalah viskometer cup and bob. Salah satu jenis viskometer cup and bob adalah viskometer Stromer. Kita lihat dari awal dulu ya. Viskometer Stromer adalah alat pengukur viskositas dinamis cairan dengan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk silinder melakukan sejumlah putaran tetap. Suaranya terdengar ya, suara penjelasannya Terdengar, terdengar, terdengar Bu. ya. Oke. Sesuai mekanisme dalam merespons sebuah pergerakan pemberat. Ini adalah viskometer viskometer Stromer. Bagian-bagian alat viskometer Stromer. Tali pemberat atau string, gantungan pemberat, puli tali pemberat, rotor, baut pengunci rotor, lengan pemutar rotor, silinder, Ini hasil dari tadi yang saya katakan dari penyumbatan di sini. cawan, dudukan cawan, baut pengunci dudukan cawan,
baut pengunci cawan, rem putaran gigi, spindle, konter RPM, as penyangga. Tombol power, tombol start, tombol reset, display timer counter putaran rotor. Cara kerja psikometer stromer. Nah, ini tolong diperhatikan ya cara kerjanya ya. Nanti akan dilakukan di praktikum soalnya. Saya yang gemeter. Atur posisi alat, pastikan posisi tali pemberat atau string tidak bergulung dengan posisi gantungan pemberat di titik nol. Bila tali pemberat belum pada posisi titik nol, putar spindle. Atur posisi cawan dan posisi silinder sesuai dengan posisi rotor. Bahan yang digunakan sudah diketahui viskositasnya dan suhu cairan dari bahan tersebut. Isi bahan yang akan diukur ke dalam silinder sampai batas. Setelah semua siap, naikkan dudukan cawan hingga posisi rotor tenggelam dalam cairan. Nyalakan power on off, lalu tekan start untuk memulai pengerjaan. Pastikan time and counter dalam keadaan 0. Tambahkan pemberat pada gantungan pemberat sesuai dengan ukuran. Buka rem pemutar gigi. Dan lalu lihat time and counter yang berjalan pada layar display time and counter putaran rotor. Oke. Bila rotor tidak berjalan, atur posisi dudukan cawan sehingga rotor berjalan. Ulangi pengerjaan hingga diperoleh hasil yang akurat. Saya yang gemeter. Iya, tangannya gemeter deh. Nah, oke. Itu adalah cara
untuk menggunakan viskometer Stromer ya, viskometer Stromer. Kemudian Stromer sudah. Tadi itu ya Oswald. Ada gambaran, nanti bingung. Bentar. Oke, ini langkah-langkah menggunakan viskometer Oswald atau viskometer viskositas kapiler. Nah, bentar nih saya agak ke sini dulu. Nah, pertama yang dilakukan ketika kalian menggunakan viskometer Oswald atau viskometer kapiler, kalian harus bisa menghitung, yang kalian lakukan adalah menghitung kerapatan dan bobot jenis air dan larutan yang akan diuji. Nah, untuk menghitung kerapatan dan bobot jenis air dan larutan yang akan diuji, ini menggunakan piknometer. Sekarang sudah tahu piknometer yang kayak apa belum? Sudah pernah pakai piknometer? Halo, sudah pernah pakai piknometer? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, nanti akan diajarkan ketika praktikum. Jadi nanti untuk mengukur kerapatan ini, nanti piknometer kosong kalian timbang, gitu kan? Kemudian piknometernya kalian masukkan dengan Aquades. Kemudian piknometer dan Aquades ditimbang. Siapa? Oh iya, Bu. Makasih. Bikin sendiri nih, Bu. Oh, kan bikin sendiri. Di situ tuh ada masuk gang. Kasih ya, Fumi. Tuh, berita acara penarikan KKN. Heeh. Sebentar ya. Terus saya tak pause dulu. Oke, oke. Viskosimeter Oswald, alatnya seperti Nah, ini adalah alat untuk viskometer Oswald-nya. itu ya. Bentuknya pipa U. Yang pertama kali kalian lakukan, kalian harus mengecek dulu suhunya. Suhu Aquades itu harus di suhu 25 derajat Celcius sebelum kalian akan melakukan uji tersebut. Pastikan suhu 25 derajat Celcius. Masukkan Aquades ke dalam pipa kapiler tersebut sampai Dimasukkan Aquadesnya. melebihi tanda batas terlebih dahulu. Di situ ada dua tanda batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian tutup di atas yang ada tanda batas atas itu, buang Aquades tersebut sampai setengah bola. Setengah bola ya. Nah, kemudian di bagian pipa yang satunya itu buang Aquades sampai tanda batas atas ya. Lalu catat waktu pakai stopwatch yang diperlukan Aquades tersebut mengalir dari tanda batas atas sampai tanda batas bawah. Nah, waktunya 0,64 kalian tulis. Itu waktu yang diperlukan Aquades untuk mengalir. Setelah Aquades bisa kalian lakukan pada sediaan uji. Kali ini kita Nah, untuk viskometer Oswald ya, saya ulangi lagi. Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengukur waktu yang diperlukan air untuk mengalir. Itu karena nanti itu akan digunakan untuk kita masukkan ke T1 ya. Tuh. Nah, setelah itu baru kalian gunakan untuk mengukur kecepatan waktu yang dibutuhkan cairan uji untuk mengalir. akan menguji viskositas dari sediaan eliksir. Perlakuannya sama ya. Jadi masukkan sediaan tersebut sampai
melewati tanda batasnya terlebih dahulu, kemudian buang sampai setengah bola. Oh ya, sebelum kalian menguji cairan tersebut, pastikan juga suhu dari sediaan air isi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius juga. Jadi kondisinya sama seperti ketika kalian menguji Aquadis tadi. Nah, kemudian pastikan sampai tanda batas atas, kemudian catat waktu yang diperlukan dari sediaan tersebut mengalir dari tanda atas sampai tanda batas bawah. Ya, sampai kita pada perhitungannya ya dengan menggunakan rumus di mana viskositas cairan uji bisa kita. Untuk ini sudah tadi ya, untuk cara pakainya, cara menghitungnya sudah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke cup and bob yang menggunakan profile. Jadi cup and bob itu tidak hanya kita menggunakan viskometer profile, tapi juga bisa menggunakan viskometer profile. Tidak hanya menggunakan viskometer Stromer, tapi juga bisa menggunakan viskometer profile. Nah, kalau viskometer profile ini itu dia menggunakan spindle. Spindle yang digunakan disesuaikan dengan jenis bentuk sediaan yang akan diukur. Nah, untuk nomor spindle pada viskometer profile itu ada nomornya, ada nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah gambaran untuk viskometer profile. Lebih jelasnya bagaimana itu viskometer profile akan saya setelkan videonya ya. Nah, ini besok juga akan kita lakukan. Biar kalian itu tidak menerka-nerka. Yang cepat saja. Mana ini cepat kali ya. Sebentar. Ini karena lihat YouTube langsung. Sebentar. Nah, ini kayaknya jangan pakai inilah. Sebentar. Kita cari yang lebih mudah dan ada penjelasannya. Ini berapa menit? 12 menit, terlalu lama. Yang ini mungkin lebih jelas sedikit. Cara pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brookfield. Dipersembahkan oleh PT Transindotama Sinar Perkasa sebagai distributor tunggal Brookfield di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan menggunakan viskometer model DVnex LV. Kalau ini lebih simpel ya, yang kita gunakan alatnya lebih besar. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Pertama-tama, hubungkan power cord dengan sumber listrik. Nah, ini nanti tempat untuk Lalu, spindle-nya di sini. lepas shipping cap Shipping pada cap. viskometer. Pastikan temperatur probe terpasang dengan benar pada guard leg. Lalu, nyalakan viskometer. Terus nanti di layarnya kita atur Lalu, nomor spindle-nya berapa. Sesuaikan Terus leveling nanti screw RPM agar atau water kecepatan pass putarnya berada berapa. di titik tengah. Kita tulis di sini Pastikan sebenarnya. tidak ada spindle yang terpasang sebelum proses auto zero. Setelah proses auto zero selesai, tekan next. Lanjut aja. Ini kami menggunakan sampel sabun cair. Untuk wadah sampel, kami sarankan untuk menggunakan Becker Low Form ukuran 600 ml dengan volume sampel sebanyak 500 ml. Nah, ini yang dipegang dia spindle. Celupkan spindle pada posisi miring 45 derajat untuk mencegah buih udara terperangkap di bawah spindle.
perlu diperhatikan pada saat pemasangan dan pelepasan spindle, coupling nut harus diangkat pada saat pemasangan atau Nah, ini harus pelepasan diangkat spindle. kayak gini. Ini rusak, harganya mahal teman-teman. Coupling nut Kalau ininya diangkat rusak. untuk mencegah benturan yang menyebabkan kerusakan pada pivot point dan Nah, jewel ini. bearing. Inilah kenapa harus diangkat. Ini kalau nggak diangkat, kalau rusak, ini harganya mahal. Inilah cara pemasangan spindle yang sesuai prosedur. Setelah coupling nut terangkat, pasang spindle dengan memutarnya searah jarum jam. Untuk melepaskannya, angkat Berlawanan coupling nut dan putar spindle berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah spindle terpasang, turunkan viskometer dan sesuaikan batas pencelupan yang terdapat pada spindle pada permukaan sampel. Lalu, set nomor spindle yang digunakan Nah, ini kita harus nge-set nomor Set simbol di speed sini atau sama RPM speednya. Untuk speednya juga kita akan tentukan pengukuran nanti viskositas 10, siap 20, 30, dimulai. 40 sampai 50. Yang punya kita lebih simpel pada yang ini. Dia Nilai akan muter viskositas nanti. sudah dapat diambil apabila presentase torsi menunjukkan angka 10 sampai 100% dan minimal 5 kali putaran spindle. Pada pengukuran viskositas sampel sabun cair kali ini didapatkan nilai 2113 centipoise. Nah, ini nanti langsung. Nah, enaknya pakai Brockwald, ini langsung keluar angka viskositasnya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah masukin ke rumus apapun, Terdapat gitu ya. 8 hal yang harus Nanti dicatat pada langsung, saat pengukuran viskositas. Yaitu langsung keluar viskositasnya. Nah, ini harus diukur. Ini harus dicatat. Suhu sampelnya berapa, kemudian ukuran wadah sampelnya berapa, volume sampelnya berapa mili, RPM-nya berapa, nomor spindle-nya, kemudian tipe viskometernya apa, lama waktu pengambilan datanya berapa menit gitu ya. Dengan atau tanpa word LED. Nanti kita tanpa. Itu ya, sudah ada gambaran ya untuk viskometer Brockwald. Selanjutnya yang terakhir adalah viskometer cone and plate, ya, cone and plate. Nah, ini untuk cone and plate ini pakainya viskometer Ferranti-Shirley. Tapi ini kita tidak lakukan karena kita tidak punya. Sebenarnya pengukuran viskositas itu cukup menggunakan Brockwald, itu sudah sangat cukup sekali. Tuh. Dan yang paling sederhana itu menggunakan kapiler atau Oswald. Nah, cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, gitu ya, di sini ya, tengah-tengah papan ya. Kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut, dinaikkan gitu ya, di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan menggunakan berbagai macam kecepatan. Nah, sampelnya nanti digeser di dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Nah, biasanya jenis viskometer yang cone and plate ini menggunakan viskometer Ferranti-Shirley. Coba kita cari ya untuk Ferranti-Shirley itu ada atau tidak. Sebentar. Ini saya share dulu di grup supaya enak nanti. Mana ya ini ya. Jadi biar teman-teman ada gambar. Aduh, udah jam segini ya. Seri praktikum. Viskometer cone and plate. Oh ya ini, oke. Alhamdulillah ada. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your projects. The value... Ini.
Ini yang con and plate. Unpack your device and the connecting cable. Jadi koneksikan device-nya, alatnya dengan kabel. Switch on RM100 CP2000 Plus. Itu dinyalakan dulu. Switch Zero on. the device. You should make it at least once by day. Harus dipastikan angkanya 0 semua. Go to program. Nah, Select itu the spindle, the shear Nah. rate, the duration, and save itu your kalian method. harus tulis kecepatannya berapa. Ini 100 rpm misalkan. Terus durasinya mau berapa lama pengukurannya, 1 menit, 2 menit gitu. Install the cone plate with the easy coupling Nah, kalau- AC265. Kalau sudah diinstal sebelah sininya, nanti dipasang ini yang tadi. Move down the measuring head. Nah, Be sure that the cone plate doesn't touch the lower plate. pastikan ini sudah ada di bawah. Plug the white cable inside the spindle's shaft. Turn the brace ring clockwise Dan until the dimasukkan beeping sound. spindle-nya di sini. Measuring position is reached. Rise the measuring head. Place the sample on the lower plate. Ini sampel-sampel yang semi padat. Kalau cair nggak pakai ini. Move down the measuring head in the memorized Nah, yang measuring tadi ya, yang position. tadi saya katakan, pastikan bahwa ini bisa menekan sampai bawah sini. Go to measure, select your Nah, terus method, and start your measurement. Pencet pengukuran, kemudian dipencet start. Dia akan ngukur. Ini dia muter di sini. At the end, the device shows all results obtained. Nah, ini langsung result, langsung muncul. Tapi kalau ini pakainya satuannya MPAS. MPAS juga boleh, CP atau MPAS boleh. Nah, ini waktu pengukurannya udah 60 detik ya. Maaf, bukan 60 detik. Kemudian viskositasnya ketemu 686,7 MPAS. You can save it. MPAS nanti bisa dirubah ke dalam bentuk CP kalau mau. Tapi MPAS aja juga cukup. Nah, ini cone and plate ini untuk sediaan-sediaan yang semi padat. Kalau sediaan cair nggak bisa pakai ini meluber nanti. Cair ini bisa pakai Brockfeld atau pakai Stromer. Tuh. Remove the cone plate Nah, to ini clean it. atas di remove, di As you can see, measurement with dibersihkan. RM100 CP2000 Plus Nah, is ini. very easy. It's very easy ya untuk cone and plate. Tuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengukuran menggunakan beberapa jenis instrumen ya. Nanti teman-teman bisa untuk perhitungannya ya nanti bisa dipelajari. Nanti akan ada contoh-contoh soalnya gitu ya, dan mohon untuk bisa dikerjakan soal-soalnya. Gitu. Tidak minggu ini. Mungkin nanti sore deh akan saya kirimkan atau latihan soalnya akan saya kirimkan kalau kelas B. Jadi kelas ini kelas apa? A ya. Kelas A ini ya. Pokoknya yang kelas satunya itu sudah nyampe ke tahapan ini. Nanti baru akan saya berikan latihan soalnya. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan perhitungan viskositas. Nggih. Harapannya teman-teman ada gambaran cara menghitung kekentalan dari suatu sediaan. Karena tadi ya, kekentalan itu sangat penting untuk suatu sediaan. Gitu, saya akhiri semuanya untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, ya.